Halo Tribuners, kali ini aku lagi di UMKM pembenihan bunga nih. Sebenarnya ini usaha itu sih yang paling digemari juga di Kabupaten Semarang. Mau keliling juga? Yuk, kita. Selamat siang Kak Rizky Pratama. Sebelumnya makasih nih Kak udah mau ikutan wawancara sama aku. Ya, selamat siang juga, senang bisa sharing-sharing tentang usaha greenhouse sama kakak. Bisa itu Kak perkenalkan nama dan sejak kapan Kakak mulai usaha budidaya bunga ini? Ya, perkenalkan nama saya Rizky Pratama. Saya sejak tahun 2020 sih, sejak waktu COVID itu saya kuliah, waktu mau semester akhir saya mencoba untuk budidaya greenhouse karena prospeknya bagus Pak. Aku mau nanya nih Kak Rizky tertarik menekuni budidaya bunga khususnya greenhouse kenapa sih? Karena waktu itu melihat kalau tanaman hias itu prospeknya bagus, masih bagus ya, dan saya juga masih ingin memberikan pelajaran kepada anak muda kalau kita itu bisa loh memberikan pertanian modern di zamannya sekarang ini yang serba digital. Aku mau tahu Kak jenis bunga yang dibudidayakan di sini itu apa aja sih? Dengan sistem greenhouse ini saya membudidaykan bunga yang cocok sama di dataran tinggi ini, seperti pisang putih, pink, sama merah. Dan apalagi bunga pisang itu banyak dibutuhkan loh sama dekorasi sama floris. Bisa dijelaskan nggak Kak sedikit tentang sistem greenhouse yang digunakan? Oh iya, sistem greenhouse ini menggunakan bambu ya, karena di sini juga banyak bambu yang kuat, murah, dan fungsinya itu buat menjaga suhu dan kelembapan biar stabil di cuaca yang panas, terik, kadang hujan lebat, dan tentunya kita memakai lampu sepanjang hari supaya itu bisa dapat dikontrol ya. Dan apalagi bunga pisang itu sensitif sama pencahayaan. Boleh tahu nggak Kak tantangan apa sih yang paling sering Kakak hadapi sebagai petani muda? Yang saya hadapi itu selama menjalankan usaha ini ya kayak itu cuaca yang kalau di dataran tinggi ini emang cuacanya itu tidak menentu ya, apalagi di musim yang silih berganti ini. Dan sebagian orang tuh pada beranggapan kalau usaha kayak gini tuh sudah tidak modern lagi di era yang zaman yang sekarang. Dan tentunya itu saya mau ngasih tahu aja sih kalau usaha bunga ini bisa modern loh, tidak tradisional kayak orang-orang dahulu, dan yang pastinya itu mudah dan sangat menguntungkan. Nah, bagaimana sih Kak strategi pemasaran untuk bunga ini? Kalau bagi saya untuk pemasarannya itu sebenarnya mudah ya. Di era sosial media zaman sekarang ini saya memasarkan lewat sosial media, dan juga saya lewat pasar-pasar tradisional dan lewat kerjasama sama floris. Dan udah banyak juga sih Kak pelanggan-pelanggan dari di luar daerah itu pada udah nanyain ke saya, dan mereka alhamdulillah puas dengan kualitas bunga yang saya pasarkan. Nah, aku mau tahu Kak rencana Kakak dan harapan Kakak ke usaha Kakak ini apa sih? Karena rencana saya sih untuk kedepannya ya biar lebih